kita ada volunteer. Maju ke depan 2 orang. Siapa yang nggak puasa? Ada hitung nanti. Sud. 1, 2, 3. Jangan kalah. Ayo, arteri apa yang di dalam bawah? Arteri radialis di sisi jempol apa kelingking? Tadi sebelum Mbak Sarah lari 60 kali per menit, setelah Mbak Sarah lari 80 kali per menit. Ini saya nggak lari. Setelah belakang tadi yang bawah. Jangan marah Mbak Sarah. Maaf. Olahraga siang-siang. Kira-kira kenapa? Tadi sebelum lari 60 kali per menit, setelah lari 80 kali per menit. Wajah ujung. Kenapa? Ayo.
ikut lari. Sebelahnya bisa bantu. Wah kalau bagus asik kita bergerak. Ini kita ada kabel, tapi di bawah bisa tanpa bergerak. Di sebelahnya kita lihat kenapa sih kok setelah lari kok harganya tidak naik jadi 80 kali per menit, kita lihat 60 kali per menit. Kenapa? Pojok kanan, baju putih mas. Nah, saya gitu. Mas itu gitu, baju putih. Oh iya saya. Kenapa mas? Ketika lari nggak salah lari kan sebelum lari 60 kali per menit. Setelah nggak salah lari, dicek sama Mbak Feby jadi 80 kali per menit. Kira-kira kenapa? Anda calon dokter. Anda harus terbiasa untuk berpikir kenapa seperti itu. Why? Pertanyaan besar. Contoh paling gampang, kenapa harga beras bisa naik di Indonesia? Padahal Indonesia adalah penghasil beras dan punya sekian luas padi. Kenapa bisa mahal? Bukan ya udah takdir Allah yang seperti itu. Kenapa bisa ikut naik harganya? Yuk mas baju putih. Bagaimana jantung bisa tahu bahwa otot membutuhkan tambahan oksigen? Anda tahu ada kuliah hari ini dari siapa? Koordinatornya. Mengumumkannya gimana? Kalau koordinator Anda tidak mengumumkan di grup, Anda tahu nggak? Misalnya hari ini saya batalkan, Anda tahu nggak? Bagaimana jantung bisa dapat laporan dari otot bahwa otot butuh supply lebih banyak oksigen? Komunikasinya pakai apa sih? Antara jantung hatiku dengan otot. Nah, jadi ya. Kok bisa nyala? Takdir. Kenapa bisa nyala? Karena ada, kalau ada listrik tapi kabelnya putus bisa nyala nggak? Sama dengan sistem kardiovaskular kita. Ya, jadi tubuh manusia selalu ada komunikasi. Tubuh kita bukan dukun, bukan paranormal yang bisa merubah kebutuhan sistem tubuh yang lainnya. Selalu ada komunikasi antar semua sistem tubuh kita. Ketika otot membutuhkan, tadi Mbak Sarah Mari, otot membutuhkan oksigen. How? Bagaimana sih? Ada maksudnya kepo, kenapa jantung bisa tahu? Kan yang gerak otot kaki, bukan otot jantung. Bagaimana bisa tahu? Jantung bisa tahu bahwa kaki, otot di kaki membutuhkan oksigen yang lebih. Kita akan bicara di sini. Oke. Homeostasis. Ini adalah keadaan di mana tubuh kita pada posisi optimal seimbang. Contohnya, suhu normal berapa? Suhu normal tubuh berapa? Sudah sekilas ya? Saya akan mengaitkan dengan sekilas supaya Anda ketika mengajar sekilas Anda tahu Anda ngapain. Ada yang tahu dari suhu normal? Ini genap. 6 itu 3 bulan Maret, 3 dikali 2, 6. Ini 6. Kalau kayak gini tiba-tiba amnesia. Ini ini. Ini saya nggak bisa baca kursinya. 6, 16. 6? 16.
Dua-duanya mati apa hidup? Cara pertamanya yang menyelamatkan yang lainnya, dia hipotermi. Kenapa manusia begitu lemah pada kondisi suhu yang ekstrim sangat rendah? Sistem tubuhnya nggak bisa jalan. Nanti ada kalau Everest, ada analisis dengan fisiologis. Salah satu karakternya itu hidungnya merotol deh. Nekrose itu mati jarinya karena sangat dingin. Jarinya, ujungnya itu protol. Protol itu tahu ya, janjinya apa protolnya? Ambrol ya. Putus, ya. Putus karena mati saking dinginnya. Manusia itu sebetulnya kalau Anda lihat adalah makhluk paling lemah dibandingkan kodok. Beruang kutub nggak pakai baju nggak apa. Manusia nggak pakai baju, beribu kutub mati. Jadi kalau ada manusia sombong, berarti nggak pantas. Kenapa? Sebetulnya manusia adalah punya range homeostasis yang cukup sempit. Manusia pH darah kalau terlalu rendah dia asidosis, nggak bisa jalan. Kalau terlalu pH-nya tinggi, alkalosis, nggak bisa. Suhu tubuh sama. Begitu 41 derajat sudah mulai kejang manusia. Di suhu yang sangat dingin, metabolisme nggak jalan. Anda lihat nanti Everest. Nekrose ujung jarinya diamputasi. Hidungnya juga sama karena dia ujung perifer. Hidungnya protol. Jadi kalau manusia mau sombong, Anda harus lihat bahwa sebetulnya manusia punya range homeostasis yang sangat sempit. Jadi nggak pantas manusia sombong. Nah, sistem tubuh kita ini semua harus menjaga homeostasis di dalam tubuh kita. Jadi nggak bisa kardiovaskular jalan sendiri, jantung nggak bisa kerja sendiri untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Dia harus kolaborasi dengan seluruh sistem organ yang lain, sama otak, sama rem, sama blood vessel, semuanya saling berkesinambungan. Pertanyaannya, tadi ada di lampu. Kalau manusia kira-kira pakai apa komunikasi antar selnya? Tadi 16, 26. Kalau manusia pakai apa kira-kira komunikasi antar organ, antar jaringan? Apa ya kira-kira ya? Ada yang pakai WhatsApp, pakai Line, pakai DM, telepon, surat, email. Bagaimana antar sistem organ kita jalan berkomunikasi? Oke? 1, Sarah, apa lagi? 2, nanti Gana. Belum kalian aja berlapis-lapis kok punya WhatsApp, punya Line, punya dia Maha Kuasa, pasti menciptakan manusia juga berkomunikasi nggak jalan kayak orang dong. 36? Ini bawa 36. 36? 46? Nggak ada. 56? Oke, berapa? Gimana caranya pastorisasi berkomunikasi? Kan pembuluh darahnya kan berada di sini. Ini jantung, ini pembuluh darah. Ini ginjal. Gimana caranya pembuluh darah komunikasi ke ginjal? Kan dia nggak kemana-mana. Kita ceritanya kode kurir. Dari jantung ke ginjal. Pertanyaannya aja. Pembuluh darah hanya diam di situ. Iya, dia jalannya. Betul, jalan untuk komunikasi. Tapi komunikasinya pakai apa? Misalnya kita tanya 66 ya. Tapi tinggal capek aja. Oke, ya hormon. Jadi komunikasi utamanya adalah saraf dan hormon. Kalau saraf kayak gini kan ide, saraf kabel langsung jerat. Nanti kan matikan. Kalau hormon adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh organ endokrin. Ini pembuluh darah. Ini misalnya kelenjar endokrin. Saya mau ngasih tahu ujung sana. Ini melepaskan senyawa molekul endokrin. Lama nggak jalannya? Karena dia jalan pembuluh darah. Sekian jam baru sampai ke ujung sana. Tapi kalau saraf dia kabel. Dia langsung begitu sini dinyalakan ceklek, sana langsung nyala. Sementara kalau endokrin dia butuh waktu lama karena dia melewati pembuluh darah tadi, dia akan ikut aliran darah.
reseptornya, ya, reseptornya sama di tubuh kita. Ketika terjadi perubahan homeostasis, maka harus ada reseptor yang mendeteksi perubahan. Kalau ini tidak ada, sama halnya dengan gedung ini misalnya, tiba-tiba kebakaran, ya, nah untuk gila-gila, ini kebakaran, nggak ada reseptornya. Orang yang di gedung sana tahu nggak kalau ada kebakaran? Pernah terjadi kejadian di gedung pendidikan dokter di lantai 7 kebakaran waktu itu, konsleting. Dosen ada di sana posisinya dan ternyata reseptornya, detektornya rusak. Itu ada beberapa dosen terjebak di asap karena nggak jalan. Ada bayangkan kalau tubuh kita nggak ada reseptornya, itu ada baru reseptor, kemoreseptor. Ketika terjadi perubahan tekanan darah, tubuh kita nggak tahu, tiba-tiba langsung sudah drop tekanan darahnya. Ya. Nah, baru itu tekanan. Ini adalah pendetektor di tubuh kita untuk mendeteksi perubahan tekanan yang ada dalam pembuluh darah kita. Ini tempat lokasinya di sinus carotids dan di arcus aorta. Jadi kalau tekanannya tinggi, dia akan terstimulasi, dia akan lapor ke pusat kardiovaskular di medula oblongata. Kalau kemoreseptor ini adalah perubahan kimia pH, perubahan oksigen karbon dioksida dan pH dalam darah. Jadi kalau Anda misalnya ada orang dia kelebihan karbon dioksida dan kekurangan oksigen, kayak tadi kasusnya exercise oksigennya turun apa naik? Dipakai sama otot turun apa naik? Turun. Mau dipakai orang butuh ATP, butuh oksigen nggak? Butuh oksigen. Oksigennya dipakai untuk bikin ATP, bikin energi, maka oksigennya dia akan turun, dideteksi oleh kemoreseptor. Oh, ini oksigennya turun loh, karbon dioksidanya naik karena sampah metabolisme dari otot adalah karbon dioksida. Kemoreseptornya akan lapor ke sentral dari kardiovaskular di medula oblongata. Kita bicara komunikasi. Ini adalah sentralnya deh di medula oblongata. Ini basecamp-nya. Kalau bahasa komputer CPU-nya, otaknya, prosesornya. Jadi sistem kardiovaskular. Ini ketika baru reseptor di sini mendeteksi perubahan tekanan, maka si baru reseptor ini akan mengirimkan sinyal saraf ke medula oblongata. Cukup kalau bahasa Jawanya peradul, tahu peradul. Nanti yang nggak tahu Jawa bisa google, ada translate apa itu peradul. Lapor. Ketika menjadi perubahan, ini dia lapor ke medula oblongata. Med, ini turun darah ya maka medula oblongata akan merespon. Ketika terjadi perubahan tekanan darah, turun misalnya drop, entah karena kehilangan darah yang besar atau dehidrasi, maka medula oblongata akan mengeluarkan jalan simpatis di sini ya. Dia akan menginstruksikan jalan simpatis untuk menaikkan heart rate dan mengecilkan pembuluh darah. Jadi responnya ini lapor dulu. Setelah itu medula oblongata akan memberikan instruksinya. Ini rusak, nanti akan ketemu dengan pasien yang reseptornya sudah dol. Dolnya kenapa? Karena dari hipertensi yang tinggi dalam jangka waktu yang lama, sensornya nggak jalan. Apa yang terjadi kalau sensornya nggak jalan? Tensinya akan tinggi terus. Kenapa? Karena tidak dilaporkan, nggak bisa melaporkan. Ini nggak jalan. Sehingga nanti pada pasien-pasien hipertensi, respon fisiologis ini nggak jalan. Karena salah satunya adalah reseptornya sudah nggak bisa lagi mendeteksi perubahan tekanan darah. Nah ini ya, ini pusat kardiovaskular di medula oblongata. Ketika terjadi perubahan tekanan darah, akan terdeteksi oleh baroreseptor. Ini ada parahnya, dia akan peradul, lapor. Med, turun nih tekanannya ya, med. Medula oblongata dia akan mengeluarkan jalan simpatis ke sini untuk merespon menaikkan sinyal nodus SA. Nodus SA ini apa sih, Dek? Apa itu isinya? Apa sih isi nodus SA? Mudah-mudahan sudah mulai dong. Sudah amnesia, kan kita harus melupakan masa lalu ya, Pak.
kita bicara di autoregulasi dulu. Ini ada spidol nggak ya? Adanya spidol ini nggak ada bagiannya. Kalau enak kalau pakai spidol, kalau ada. Yang bawah ada, jadi lebih enak. Oke, saya kasih gambaran dulu. Ada yang pernah main galon diisi air? Nomor 5 sama 6. Itu gambaran pembuluh darah kita. Ini pembuluh darah kita. Yang 5 nggak ada. Kalau dia diisi air banyak, jadinya apa? Melenting gitu loh, sama kayak galon. Nanti bagi yang belum pernah main, karena kebanyakan gadget nggak pernah main galon, jadi hampir pernah warung cari galon ada isi air. Ini elastis, pembuluh darah kita, arteri kita itu elastis. Ketika diisi dengan air, maka darah melengking. Nah, itu myogenik. Ini myogenik, gerakan dari regulasi di lokal sendiri. Ketika ini melebar, isinya banyak, dia akan melebar. Kalau isinya sedikit, dia akan mengecil. Ini otomatis, dia autonom. Itu adalah myogenik. Yang berikutnya adalah metabolik. Contohnya nanti metabolik adalah ini pembuluh darah, ini organ, otot misalnya. Ototnya Mbak Sarah, oksigennya dipakai buat bikin ATP. Oksigennya otomatis turun. Biar bisa banyak gimana? Ini kan suplai darah. Supaya suplainya banyak, caranya gimana? Diameternya tetap dikecilkan atau dibesarkan? Ya, dibesarkan. Supaya apa? Yang masuk ke sini lebih banyak. Nah, itu adalah metabolik di sini. Jadi ketika ada kebutuhannya, ini kita belum bicara saraf sama hormon ya. Kita baru bicara lokal autoregulasi. Ketika terjadi perubahan di lokal, dia akan adaptasi seperti ini. Itu saraf dulu. Zat kimiawi yang dikeluarkan oleh pembuluh darah ini adalah ada nitrit oksid dan endotelin. Kalau nitrit oksid itu efeknya adalah vasodilator. Ketika dia butuh melebar, maka dinding pembuluh darah ini akan menghasilkan nitrit oksid. Kalau dia butuh mengecil diameternya, maka endotelin. Ini sering dari intermezzo. Orang yang rajin olahraga, dia akan menghasilkan nitrit oksid lebih banyak. Maka pembuluh darahnya akan lebih mudah vasodilatasi. Sehingga kalau dia vasodilatasi, maka mahara perifernya akan lebih rendah. Orang yang jarang olahraga, dinding pembuluh darahnya ini akan jadi kaku dan kecil, sehingga tekanan darahnya akan cenderung tinggi, hipertensi. Nah, intermezzo Anda bisa memanfaatkan 8 partai untuk exercise. Jadi kalau Anda ingin exercise dipaksa untuk exercise, jangan gunakan lift. Anda pakai kaki Anda pakai tangan Anda naik ke lantai 7, 8, 5, 7, 8 dengan kaki. Kita belajar lagi. Kalau Anda lihat, Anda bisa lihat penyakit kardiovaskular saat ini semakin muda usianya. Kira-kira kenapa? Anda lihat statistiknya. Oke, dari dulu. Lifestyle. Kenapa? Ada yang kalau beli makanan jalan kaki ke warung jauh, sekarang enggak cuma main lah, ada GoFood, ada Shopee Food, ada GrabFood. Ada yang masih ada nggak yang crossnya di belakang jalan kaki dari sini? Masih ada berapa? Oh, saya bocor duduk ceng dulu, ceng telur. Masih ada yang jalan kaki? Ada yang beli, ada yang mesti nyuci sendiri bajunya? Ada. Berapa orang yang nyuci sendiri? Nyuci sendiri itu bukan pesan kawan
nggak ada remote-nya di rumah? Oh, zaman dulu nggak ada remote, jadi kalau pindah jalan ke depan, ceklek, mundur lagi, jalan lagi ke depan. Nah, lifestyle yang serba sedentary lifestyle, jalannya mager itu akan membuat penuaan aging pada kardiovaskular sistem itu lebih cepat. Ya, jadi makanya saya menghimbau Anda melakukan 8 lantai dan 3 lantai ini pakai kaki. Kalau Anda mau memaksa lagi untuk exercise, parkir ada di teknik, parkir motor di sana, ada jalan di sini, nanti pulang lagi karena boleh teknik, boleh hukum, boleh nggak apa ekonomi ya boleh, parkir di sana, nanti ada jalan di sini, cari makan juga sama yang kosnya di belakang, cari makannya jalan lagi ke depan, yang kosnya di depan jalan lagi ke belakang. Itu memaksa Anda untuk exercise karena exercise itu kalau nggak dipaksa memang mager. Nah ini ya, orang yang dia rajin olahraga ini dia akan lebih mudah membuat nitric oxide. Nah, sedangkan nitric oxide dia akan membuat pembuluh darah Anda itu lebih elastis. Ini adalah penampang dipotong, pembuluh darah dipotong. Jadi pembuluh darah ini punya reseptor alfa dan beta. Ini ada telan dulu. Saya kasih ini karena nanti Anda baru dapatkan sistem saraf di blok 2.3 setelah blok 2.2. Sistem saraf itu ada sistem saraf yang disadari dan yang tidak disadari. Bedanya apa? Kalau disadari, ini saya punya pointer. Saya mau ngambil, saya bisa. Saya mau bawa ke sini bisa. Ini adalah yang voluntary. Di tubuh kita ada yang disebut sebagai sistem saraf otonom. Dia jalan sendiri tanpa Anda suruh. Adakah yang di sini bisa nyuruh jantung Anda berhenti? Anda ketika tidur nyuruh jantungnya berdenyut nggak? Tadi pagi sahur bisa nggak nyuruh makanannya jangan sampai lambung dulu biar kenyangnya lama sampai nanti sore? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia sistem saraf otonom yang dia bergerak sendiri tanpa Anda bisa perintah. Nah, di pembuluh darah ini ada yang disebut sebagai sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis ini merupakan bagian dari sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ada dua. Satu, jarak simpatis. Yang kedua adalah parasimpatis. Nanti lebih jelasnya Anda akan dapat di blog 23. Tetapi karena ini penting untuk saya jelaskan maka saya harus jelaskan. Sifatnya berlawanan antara jarak simpatis dan jarak parasimpatis. Untuk gampangnya adalah simpatis itu analognya, gampangnya untuk ngapalin adalah dia teraktivasi ketika Anda takut, marah. Kalau orang takut, marah, heart rate-nya naik apa turun? Contoh gampang, Anda dikejar anjing lari, deg-degan atau sampai aja dimakan juga nggak apa-apa sama anjing. Anda kalau dikejar anjing lari, deg-degan apa enggak? Enggak, ada enggak? Enggak, benar dikejar macan deh, dikejar macan, Anda deg-degan enggak? Itu jarak simpatis. Heart rate naik, tensi naik, itu adalah jarak simpatis. Sementara parasimpatis adalah sebaliknya, dia menurunkan tekanan darah dan menurunkan heart rate. Jadi kalau Anda hobi marah, sebetulnya Anda akan memaksa tubuh Anda untuk mengaktifkan jarak simpatis. Kalau jarak simpatisnya naik terus, heart rate-nya naik terus, kira-kira jantungnya capek enggak? Berarti kalau orang yang hobi marah itu sebetulnya membuat kerja jantung bagus atau enggak deh? Itu ya deh, makanya jangan jadi orang yang pemarah, marah sebetulnya saja. Sudah dapat dari Dr. Ulas mean arterial pressure? Oke, apa itu sistolik? Mas baju putih ya, situ. Ada situ. Apa itu sistolik? Saya soalnya pengen nggak usah pakai ini dan bisa. Tidak marah kalau tidak masukkan.
dia mau keluar itu. Ini jawabannya dia ya? Pengosongan jantung. Udah. Nah, kalau dia tahu dari ini. Untayo ini. Apa? Emang apa? Jadi nanti ada kan seharusnya sudah ada dokter ulang ada tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Ya, tekanan yang dihasilkan pada saat vertical ejection itu adalah tekanan sistolik. Ketika relaksasi itu adalah tekanan diastolik. Ada rumusnya nanti ada muncul disebut sebagai main arterial pressure. Rata-rata tekanan di arterial seluruh tubuh kita ada rumusnya. Normal segini deh. Ini range homeostasisnya adalah 70 sampai 150. Ketika pakai beban lagi nggak ya? Nanti ada rumusnya. Misalnya ada orang tensinya 60/0. Bisa. MAP-nya pasti di bawah 70 kan. Nah, ini adalah sudah keadaan patologis. Ini akan menjadi gangguan kerja tubuh kita, kerja sistem tubuh kita. Ini optimalnya di sini. Ketika masih di sini, tubuh kita masih bisa meregulasi. Kalau kurang, tekanannya kurang akan dikecilkan diameternya. Kalau tekanan terlalu tinggi, dibesarkan. Tapi range-nya di sini. Ketika tekanannya tinggi sekali, MAP-nya di atas 150, maka pembuluh darah sudah nggak bisa melenteng lagi. Jadi kan gini deh, udara gini ya. Kalau tekanannya tinggi banget, itu dia masih bisa melebar. Tapi batasnya adalah di main arterial pressure 150. Ketika seseorang dengan tekanan sangat tinggi, misalnya tekanan darahnya 200/110, ini sudah fault, nggak bisa lagi. Kalau dia pembuluh darahnya sudah jelek, rapuh, apa yang terjadi? Pecah, betul. Itu yang terjadi pada kasus stroke hemorrhage. Pecah, apesnya pecahnya di otak. Ya, ini batasnya homeostasis. Nah, saya tak ke belakang lagi, ada materi di belakang. Sampai yang depan ya, duduk terus ya. Yang belakang. Tadi sudah. Mas berjaga hijau. Kenapa mas? Saya ada gender soalnya. Mas, kenapa sih kalau kita berdudukkan aja? Ada sudah pernah oski ya? Kamu kan benar nggak? Dapat dari ini nih 5 mili larutan ini ya kan dimisahkan dengan 15 mili berarti kan nanti yang basah kan otak itu adalah sentral emosi ada di sana. Jadi kalau Anda sedih, Anda kalau sedih keluar air mata enggak? Terus dikasih obat tetes mata sembuh enggak? Enggak ada sakit keluar mata. Ya. Ini adalah
takut, ada happy, euforia. Nanti ini akan ada jaras turun ke medula oblongata. Ini harus ada jarasnya, ada jaras sarafnya. Jadi ketika Anda ketakutan, maka pusat emosi di otak kita ini akan ngasih tahu ke jantung. Makanya jantung bisa tahu kalau Anda baru ketakutan. Tanpa ini nggak bisa. Kalau ini pedot, bisa nggak ini cedera? Bisa dari orang dengan gagal otak berat. Ini promo Anda sering dengar nanti kata orang di film-film itu. Ya koma, tahun-tahun. Ini yang rusak tapi ini jalan. Maka dia tidak bisa ada jarak emosi di situ. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh stres itu bikin sakit jantung, iya betul memang bisa. Orang stres, heart rate-nya dia naik, tensinya naik, hipertensi lama-lama jadi gagal jantung ya bisa. Makanya happy life ya. Tapi saya nggak mau ya generasi saya selalu bilang anak sekarang tuh saya nggak bilang strawberry karena strawberry itu bagus. Katanya generasi strawberry, lomba enggak. Strawberry itu antioksidan yang tinggi, dia ada anti-kankernya, dia oke. Kalau saya lebih suka dalamnya dengan generasi UV. Satu UV itu isinya Buddha tok, ada gizinya. Dua dia lembek, dia tiga dia nggak sehat kalau banyakin gizi, dikasih kropos. Makanya kalau saya kadang-kadang nggak boleh lembek, harus jadi generasi yang tangguh, jangan jadi generasi UV. Sorry ya, produknya UV nggak maksud sih. Nah, ketika ini Anda sering marah itu juga stimulasi deh. Ada marah, gitu kan, emosi aku dikatakan ditunjuk sama dokter Ranta, bayangkan aku udah ngantuk banget, ya Mas Ijo ya. Kalau sama saya santai deh, jangan diambil bapak ya. Ini dia akan menginformasikan ke medula oblongata. Medula oblongata ini dia punya instruksi karena dia pusat, maka ketika kita ketakutan dia akan melepaskan jaras simpatis. Ingat, ngapalnya ini gampang. Simpatis itu adalah ketika Anda takut, ketika Anda marah. Maka efeknya adalah heart rate-nya naik, tensinya naik, konduksi listrik jantungnya naik. Kebalikan dengan nervus vagus. Nervus vagus itu parasimpatis, dia menurunkan heart rate, menurunkan tekanan darah, menurunkan dari konduksi kecepatan konduksi listrik jantung. Jadi mohon maaf, iya, memang emosi ada jaras di sini. Ya. Oke, sampai di sini. Sip Mas Merah, betul, otak. Gitu. Nah ini ya. Sistem saraf otonom ada sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa Yang Maha Kuasa menciptakan manusia dengan sangat spesifik sebetulnya. E and lock, kunci dengan anak kuncinya. Ketika sistem ini adalah sistem parasimpatis, Anda lihat di sini bedanya apa sih? Yang merah ini adalah simpatis. Anda lihat bahwa dominan untuk kardiovaskuler adalah jarak simpatis. Kenapa? Karena Yang Maha Kuasa tahu bahwa manusia butuh bertahan hidup. Simpatis itu adalah fungsinya fight or flight. Ya. Anda lihat bedanya apa? Kalau di parasimpatis, maka neurotransmitter, sinyal buat komunikasinya adalah asetylcholine dan reseptornya adalah M2. Kalau simpatis, dia reseptornya neurotransmitternya adalah norepinefrin atau epinefrin. Sementara reseptornya adalah reseptor beta dan alfa. Nggak bisa bertukar, enggak. Asetylcholine nggak doyan sama beta. Jadi kayak jodoh gitu, dari kalau udah jodoh mah ya jadi aja gitu. Jadi jangan sedih kalau misalnya nggak jadi, itu juga jodoh aja. Ya. Jadi kalau epinefrin ya maunya sama beta, maunya sama alfa, dia nggak mau sama M. Ini key error. Nah ini adalah efek, ini adalah respon simpatis pada jantung. Kalau dia terstimulasi simpatis, maka heart rate-nya dia akan naik. Frekuensi di jantungnya naik, kekuatan kontraktilitasnya naik, kemudian ini terjadi vasokonstriksi untuk di arteriola. Ini adalah efek yang simpatis, yang ini efek parasimpatis. Ini yang saya katakan tadi, di nodus SA ada vis merah di situ. Ketika ada stimulasi sistem jarak simpatis melalui norepinefrin dan
Jadi kalau gampangnya simpatis dikejar anjing. Nek paling gampang simpatis dikejar singo. Nah, itu lebih gampang. Nah, sedangkan kalau parasimpatis dia menggunakan asetylcholine yang dia akan berikatan dengan reseptor muscarinic, efeknya berlawanan. Heart rate-nya akan turun, produksinya akan turun, volatilitasnya akan turun. Ini adalah summary. Oke, biar nggak ngantuk. Di sini ada SV, stroke volume. Lagi ya. Yang depan akan berubah. Yang tengah dulu. Khusus semua, kita sebelum dulu. Mas, stroke volume apa? Stroke volume SV itu stroke volume. Volume masih muncul. Stroke ini sudah. Apa yang dimaksud dengan stroke volume? Nanti ada tulisan nomor jadi juga. Tidak salah. Nanti ada kalau apresiasi. Oh, kita muncul rapat apa itu stroke volume muncul? Apa? Ada apa deh? Apa itu? Enggak bercanda dong. Fokus sama siapa? Enggak boleh pakai kata-kata ya. Betul banget ya Allah. Iya. Besok kita nggak ada bapak kan? Setuju nggak mas? Teman anda yang satu mengatakan cardiac output adalah kamu setuju mana? Jumlah darah yang dipompakan ventrikel selama 1 menit. Teman satu lagi Mbak Manis cerita mengatakan jumlah volume darah yang dikeluarkan ventrikel 1 kali memompa. Yang mana cardiac output? Kalau memompa cardiac output? Ya, mantap loh Jo. Yuk. Setuju? Ini dek, lihat, jantung berkontraksi mengeluarkan volume sekuncup. Berarti volume sekuncup adalah volume darah yang dikeluarkan ventrikel kiri dalam satu ejection. Itu adalah stroke volume atau volume sekuncup. Anda lihat, kenapa dia dikalikan heart rate? Berarti cardiac output adalah yang dikeluarkan dalam waktu 1. Ini kunci penting, kenapa? Cardiac output ini adalah salah satu komponen penting
misalnya stroke volumenya turun dari setengah liter, apa yang terjadi di sini? Supaya dapat ini, rate-nya gimana? Naik. Tanya, ini 60 liter, ini setengah liter, dikali ini X, maka X harus 120 kali. Sehingga salah satu tanda orang dengan perdarahan atau kekurangan volume darah, rate-nya pasti karena volumenya kurang. Ini kurang, pasti kompensasinya adalah rate-nya pasti naik. Kenapa? Demi bisa mencukupi kebutuhan tubuh, kelebihan outputnya harus tumbuh. Ini kompensasi regulasi. Jadi ketika seseorang kehilangan darah atau dehidrasi, untuk bisa mencukupi kelebihan output demi menjaga tekanan darah, blood pressure, maka harus akan naik. Sampai bisa paham? Nah, ini adalah asal usul tekanan darah kita dari pompa jantung kiri. Jadi ketika kita pompa, ini akan diteruskan oleh arteri. Pertanyaannya, apa bedanya arteri dengan vena? Kita ke sini. Apa bedanya arteri dengan vena? Jangan bilang histologi tadi di bawah. Histologi ya bener tadi. Masa pasien datang, Anda mau meraba arteri, kita belik dulu, kita ambil histologinya, ya enggak gitu. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa itu ketika Anda jadi dokter, Anda memeriksa pasien, oh saya mau meraba arterinya, bagaimana Anda tahu itu arteri? Itu ada vena. Gimana ya? Coba mulai dulu pakai logika. Satu juga, sama lagi. Coba Anda meraba, bisa kelihatan nggak? Nggak bisa tahunya gimana? Tadi Mbak Feby mana Mbak Feby? Mana sih ya? Mbak Feby tadi Anda meraba arteri apa vena? Vena? Belum sekilan loh nanti. Ada tahu itu arteri? Tahunya ya? Oke. Kuncinya adalah berdenyut. Arteri dia memiliki secara histologi jaringan elastisnya lebih tebal dibandingkan vena. Sehingga ketika ini arteri, ketika ada tekanan dari jantung kan, dia akan melenting sehingga kita bisa meraba denyutnya. Jadi salah satu tanda dia arteri adalah ada pulsasi. Coba masing-masing pegang. Ini yang kelihatan ini adalah vena. Anda raba ada pulsasinya enggak? Enggak ada. Karena vena tidak ada pulsasinya. Sampai di sini paham? Nah, arteri ini elastis. Dia elastis, dia melenting ketika dipompa oleh jantung. Jantung pompa darah. Dia akan melenting, dorong. Kalau pada posisi arteri kita masih normal sehat, dia akan mendorong darah lagi ke proksima, ke distal. Dorong lagi bisa sampai darah itu bisa sampai ke ujung kapiler kita. Tapi nanti seiring dengan berusia kita tambah, elastisitas ini makin turun, jadi kaku. Yang harusnya bisa berhenti, dorong lagi, jadi meledek, sehingga kekakuan disebut sebagai arteriosklerosis. Saya promosi lagi cara menghambat supaya tidak gampang kaku. Arterinya adalah salah satunya exercise. Jadi manfaatkan lagi 8 lantai. Ya. Mohon maaf, biasanya promosi biar listrik loh. Dikotnya tak mati. Oke. Ini adalah komponen utama pembentuk tekanan darah kita. Satu tadi, kadar output. Dikotnya mana? Ketika kadar output ini turun, maka tekanan darah kita juga akan turun. Yang kedua adalah resistensi parimal. Apa itu? Tekanan yang dihasilkan oleh pembuluh darah. Semakin kaku pembuluh darah kita, maka resistensi parimalnya semakin tinggi.
blood volume dari tadi ya. Ketika terjadi kehilangan darah, maka cardiac output dia turun, maka tekanan darah turun. Ini udah. Itu intermezzo karena tugas saya bukan hanya memberikan ilmu kedokteran, tapi juga harus mendidik attitude. Saya ingin Anda betul-betul aware terkait kejujuran ketika Anda melakukan pemeriksaan pasien. Saya hanya ingin cerita pernah ketika saya masih menguji lab, ada mahasiswa yaitu posting vital sign, tekanan darah, suhu, respirasi rate, nadi. Terus mahasiswanya periksa berapa detensinya, 110 atau 70 dong, yakin? Iya dong. Saya contoh ya, saya kalau darah waktunya nggak buru-buru, masih ada space waktu, saya coba biasanya. Saya nggak dengar apa-apa itu, saya nggak dengar bunyi korotkovnya. Bener kok langsung. Kamu tahu nggak detensinya masih dikunci, masih ditutup. Hati-hati ketika Anda punya pasien, ketika Anda mulai berbohong seperti itu, ketika eksperimen itu cuma kayak gitu. Anda ada pasien yang nanti tensinya 60, bawahnya 80. Ini bahaya. Karena dia soalnya udah nggak punya, nggak bisa diukur pakai tensi. Kita ukur sudah dapat 60 itu sudah di bawah MAP tadi. Ini pasiennya dalam keadaan shock, kegagalan sirkulasi. Kalau Anda tidak betul-betul memeriksa, maka Anda punya andil kesalahan di sini. Ya. Jadi kalau Anda memang belum bisa, Nancy bilang di sini Anda belajar. Kalau Anda belum bisa, tanya. Kalau saya belum bisa dengan kolokofnya ya dok. Saya kalau belum bisa megang nadi itu ya sebelah mana sih motornya dok. Justru ketika Anda masih belajar, ketika Anda nggak bisa, tanya sampai Anda bisa. Coba Anda bayangkan kalau kasusnya kayak gitu. Anda nggak bisa periksa tensi, ada pasien posisi tensinya 60 per 0 dengan perdarahan di dalam perut. Anda katakan normal tensinya 120 per 80, sebagai pasiennya shock, nggak sadarkan diri, meninggal. Ya itu takdir betul, meninggal takdir. Tapi sebab meninggalnya adalah karena kelalaian kita. Gitu ya. Jadi soal masa tadi itu masih ditutup tensi. Oh maaf, coba Anda lakukan, Anda ulang, Anda melakukan tensi, untuk masih ada waktu. Kalau Anda nggak bisa, katakan Anda belum bisa. Sehingga bisa kita ajari sampai Anda bisa. Gitu ya. Karena tugas saya tidak hanya ilmu. Dokter itu nggak cuma butuh pinter banget itu nggak harus, tetapi attitude baik, sikap yang baik itu yang utama. Oke. Nah, ini yang saya katakan. Ini kan yang output adalah heart rate dikali stroke volume. Anda lihat di sini heart rate dipengaruhi oleh saraf otonom, tapi karena ada stimulasi dari S anode. Ya. Sementara kalau stroke volume, saya nanya kira malah ngomong lagi apa itu end diastolic volume, end systolic volume. Ada yang mau jawab? Dokter sudah, nanti harusnya sudah. Preload, afterload. Ya udah dibalik dulu. Oke, sekarang voluntary. Ini adalah mekanisme respon fisiologis ketika terjadi peningkatan tekanan darah. Saya minta tolong sama satu maju. Tadi sampai 7, 86. 86. Yuk, Anda jelaskan ke teman-teman Anda. Ini keadaan ketika terjadi peningkatan tekanan darah, maka tubuh kita akan merespon untuk menurunkan kembali. Baca aja Anda baca saja. Teman-teman jangan ke saya, teman-teman Anda. Ini tekanan darahnya naik. Apa yang terjadi kalau terjadi tekanan darah, terus tubuh kita gimana? Respon tubuh kita. Ini adalah respon fisiologis ya. Respon ketika tubuh kita masih bisa mengatur lagi. Kalau tidak, maka akan jatuh dalam keadaan hipertensi, sakit hipertensi. Mekanisme ini adalah mekanisme regulasi fisiologis. Ini naik deh, itu kenapa naik? Setelah peningkatan tekanan darah, terjadi peningkatan letupan pada dasar otot dalam arteri kanalis dan aorta. Lanjut. Kemudian Kalau pakai ini?
dibagi menjadi tiga, ada reseptor alfa, beta 1 dan beta 1. Terus yang reseptor A itu terjadi atau polos arteriola, kemudian terjadi vasodilatasi dan akan menurunkan tahanan jantung. Kemudian yang reseptor beta 1 dia akan terjadi myokardium ventricle, terus terjadi penurunan kekuatan kontraksi, kemudian menurunkan cairan jantung. Lalu yang di reseptor beta 1 itu non-SR, terus terjadi penurunan frekuensi denyut jantung dan terjadi penurunan cairan jantung. Kemudian yang penurunan tekanan darah dan penurunan cairan jantung itu akan menurunkan tekanan darah. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ketika terjadi perubahan fisiologis, tekanan darah tiba-tiba naik, maka tubuh kita, jadi prinsipnya gini, kalau terlalu tinggi, tubuh kita akan nurun kan? Kalau terlalu rendah, tubuh kita akan kompensasi naik kan? Ketika terjadi keadaan tekanan darah itu tinggi, ini akan dideteksi oleh baroreseptor. Baroreseptor akan mendeteksi terjadi peningkatan tekanan darah. Maka baroreseptor ini melalui saraf sensoris akan peradu. Peradu itu laporan, dia cukup dia ngomong sama pusat kardiovaskular di medula oblongata. Maka setelah mendapatkan laporan dari baroreseptor, medula oblongata ini akan mengeluarkan instruksinya. Satu, dia akan menurunkan stimulasi jaras simpatis. Yang kedua, dia akan meningkatkan jaras parasimpatis. Rumus paling gampang, simpatis dikejar singa, maka efeknya tekanan darahnya naik. Ketika dia diturunkan, maka efeknya tekanan darahnya turun. Ketika simpatis turun, pelepasan norepinefrin turun, maka otot poros akan mengalami vasodilatasi. Efeknya lagi kekuatan kontraksi otot jantung dia akan turun. Efek lagi frekuensi denyut jantungnya dia akan turun. Rumus ini frekuensi denyut jantung turun, kekuatan kontraksi turun, kardiovaskular kardiak output itu turun, maka tekanan darah dia akan turun. Jaras parasimpatis dia akan mengerem nodus SA, maka frekuensi denyut jantungnya juga turun, cairan jantung turun, tekanan darah turun. Ini kondisi ketika terjadi peningkatan tekanan darah. Kita akan bicara kok sebaliknya. Ini agak berat sedikit, mohon maaf karena sudah jam sedikit Anda juga sudah ngantuk, maka saya terpaksa tetap harus saya sampaikan. Kalau tadi kita bicara sistem saraf, maka ini adalah sistem hormon. Satu ada sistem renin angiotensin aldosteron. Ini kolaborasi antara jantung, renal, dan hepar. Kemudian sistem epinefrin dan norepinefrin di sini adalah bukan hormon, itu dihasilkan oleh kelenjar medula adrenal. Kalau yang tadi di sistem saraf, neurotransmitter di sistem saraf, kalau ini dihasilkan oleh medula adrenal. Kemudian ada hormon vasopressin atau antidiuretik. Antidiuretik, diuretik itu pipis, berarti anti pipis. Maksudnya gimana anti pipis? Dia mencegah air kembali keluar. Jadi dia akan mengabsorpsi kembali air di tubuh ginjal. Yang keempat, arterial natriuretic peptide ini dihasilkan oleh sel akhir yang akan saya jelaskan di belakang. Yang kelima adalah hormon tiroid. Ini adalah hormon-hormon yang terkait erat kardiovaskular. Pelan-pelan ya ini ya, saya akan tunjukkan dulu. Di sini ada renin. Renin ini dihasilkan oleh ginjal, bukan jantung. Yang bikin renin adalah ginjal. Terus apa hubungannya sama jantung? Ada hubungannya. Di ginjal ada yang disebut sebagai sel granula arterioler. Saya akan kasih gambar. Ini gambarannya, ini yang gini gambarnya kerupuk ya, nah, makanya gini. Ini
renin di sini. Jadi kalau tekanan darah di ginjal atau volume darah di ginjal dia turun, maka reninnya akan dinaikkan. Jadi deteksi tekanan darah dan volume darah di ginjal. Nah, renin ini adalah enzim. Dia akan mengubah angiotensinogen di hepar menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ini akan diubah oleh asetylcholine esterase enzim menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang nanti dia bisa memberikan efek di berbagai organ. Jadi angiotensin 2 kalau nempel di arteriole bikin vasokonstriksi. Tahu ya vasokonstriksi ya? Diameternya mengecil. Kalau diameternya mengecil, maka tahanan perifer pembuluh darahnya jadi naik. Kalau angiotensin 2 dia nempel sampai ke medula oblongata, maka responnya adalah jarak simpatis. Angiotensin 2 kena di hipotalamus, dia akan mengeluarkan antidiuretik hormon atau vasopressin. Angiotensin 2 ke adrenal, dia akan mengeluarkan aldosteron. Ya. Jadi efeknya apa? Tekanan darah. Efek akhir dari angiotensin 2 adalah peningkatan tekanan darah dan peningkatan volume darah. Pertanyaannya, kalau orangnya hipertensi, ini naik, tambah tinggi nggak tensinya? Sudah tinggi tensinya, ininya tinggi, tambah tinggi nggak? Tambah tinggi, makanya efeknya hipertensi semua. Terus gimana caranya ngobatinya? Dikeluarkan. Obat-obat anti hipertensi, satu dia ngeblok ini. Makanya salah satu obat hipertensi namanya angiotensin reseptor blocker. Jadi ini nggak bisa berdekatan dengan reseptornya. Kalau nggak bisa berdekatan kan nggak bisa kerja. Jadi diblokir. Obat yang lainnya apa? Ini diblok. Namanya SACE inhibitor obatnya. Ini diblok. Kalau ini diblok, angiotensin 1 nggak bisa jadi angiotensin 2. Karena yang punya efek hipertensi adalah angiotensin 2. Jadi ketika Anda mulai bergerak ke klinis, ke penyakit, maka Anda harus kuasai dulu fisiologisnya supaya Anda tahu kenapa kok tensinya bisa tinggi, kenapa harus dikasih S inhibitor, kenapa harus dikasih ARB, angiotensin reseptor blocker. Kenapa harus saya kasih beta blocker obatnya? Anda tahu dulu mekanismenya. Oke, ini nanti ini saya baca sendiri. Saya masuk ke ini yang orang bisa kita masuk ke integrasi. Tadi 86 106 maju. Mas, tenangkan, dia seger gitu loh, sesuai namanya, hingga darah. Terus kalau yang di bagian sebelah sana berarti akan ada penurunkan tekanan dari arteri, kemudian diikuti dengan refleks dari baroreseptor, kemudian dia menstimulasi jantung untuk vasokonstriksi dari aliran darah dan volume distribusi. Ini baroreseptor terus
kemoreseptor, pokoknya itu ya. Terus dia merangsang kemoreseptor dan refleks. Ya, efeknya sama kayak reseptor buat pasangan selisih. Terima kasih Mas. Aplaus dulu. Ya. Pada saat seseorang kehilangan darah, satu pasti tekanannya darah turun. Kenapa? Karena tadi puncak bilang volume darah dia turun, stroke volume dia turun. Kalau dia output turun, maka blood pressure pasti turun. Dengan turunnya tekanan ini dia akan dideteksi oleh baroreseptor. Baroreseptor yang mendeteksi perubahan ini akan lapor ke medula oblongata. Medula oblongata lihat tekanan darah turun, maka dia harus menaikkan dengan cara mengeluarkan, mengaktifasi jarak simpatis. Di sisi lain, kalau kehilangan darah, maka kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi. Yang harusnya misalnya dipenuhi 5 liter darah, tinggal 2,5. Maka karbon dioksidanya naik, oksigennya turun. Perubahan ini yang deteksi siapa? Bukan baroreseptor, tetapi yang mendeteksi adalah kemoreseptor. Sama jalurnya, kemoreseptor melapor, dia peradul ke medula oblongata. Oke, ini kurang lebih sama. Ini sama, saya mau masuk ke apa yang terjadi kalau jantung berhenti mogok. Itu benar mati betul. Ini bisa mati itu. Wah, Anda tuh Belanda. Ada orang yang selama dia mati ya sudah takdirnya. Kita tidak usah diobati dengan baik. Yang penting mekanismenya ini adalah terjadi, kasusnya adalah akut myocardial infarct. Apa itu yang dimaksud akut myocardial infarct? Saya kasih gambaran dulu supaya Anda tahu betapa amazingnya ciptaan Yang Maha Kuasa. Ini skematis jantung ya, skematis aja. Jantung isinya apa deh? Darah. Jantung dapat darah dari siapa? Ini jantung. Dalamnya darah. Dia korupsi nggak? Dia nyedot nutrisi dari situ sendiri. Yang Maha Kuasa menghalangi jantung untuk korupsi. Jantung tidak bisa mengambil sendiri dari sini. Dia nggak bisa. Kamu harus amanah. Kamu mau 5 liter ya 5 liter jangan mau ambil. Dari aorta keluar, dia akan keluar pembuluh darah koroner gitu. Jadi jantung dapat darah bukan korupsi dari dalamnya ini, tapi pompa dari aorta, ada cabang dari aorta yang dia jadi arteri koroner. Nah, kalau kebiasaan mager rawa, males ngapa-ngapain, nggak mau exercise, ini gampang buntet deh. Yang disebut sebagai penyakit jantung koroner. Nah, kalau ini buntet, otot jantungnya mati nggak deh? Mati, ini buntet semua misalnya. Arteri koroner itu ada beberapa cabang, kita lihat anatominya. Ketika kena sumbatan besar, cabang besar ini mati deh. Akut myocardial infarct, karena dia nggak bisa korupsi, dia nggak bisa ngambil sendiri di sini. Dia harus lewat dapat nutrisi dan oksigen dari arteri koronaria. Kalau sudah mati, jantungnya misalnya luas, matinya ototnya, jantungnya mandek. Apa yang terjadi? Shock kardiogenik. Darah bisa ngalir ke seluruh tubuh karena apa? Pompa jantung. Kalau jantungnya nggak pompa, darahnya ngalir ya? Kalau nggak pompa, ngalir nggak darahnya? Enggak. Ya, itulah kenapa jantung tidak boleh berhenti terlalu lama di sini. Itu biar
Dekstra. Jadi kalau anatomi itu nempelnya gini gambarnya, tahu ya? Jadi kalau kayak gini, ini ada di posisi begini. Jadi dekstranya sebelah sini, sinestranya sebelah sini. Yang dekstra dari pulmo, dari paru. Anda bayangkan ini nggak pompa, darah yang dari paru juga nggak bisa jalan. Mandek, namanya mandek. Ini nggak bisa ke sini. Akhirnya ini overload darah. Efeknya apa? Ini loh. Parunya banjir. Kenapa banjir? Ini nggak bisa masuk ke jantung. Darah dari paru nggak bisa balik masuk ke jantung. Kenapa? Karena jantungnya berhenti. Kalau paru banjir, nanti apa yang terjadi? Paru-parunya banjir. Oksigennya bisa difusi nggak? Nggak bisa. Sesak nafas lama-lama akhirnya kekurangan oksigen. Karena sesak kekurangan oksigen, karbon dioksidanya naik. Efeknya apa? Asidosis. Asidosis. Akhirnya metabolismenya nggak bisa jalan. Ya benar ada yang meninggal. Jadi itulah pentingnya ketika pada keadaan ini bisa bikin shock kardiogenik. Shock itu apa? Kegagalan sirkulasi, jadi jantungnya berhenti, pompanya nggak jalan. Ini bisa kena sirkulasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tapi Anda baca sendiri ini ada ya integrasi. Jadi bagaimana ini medulla oblongata. Medulla oblongata dapat informasi dari reseptor. Oke, tadi Mbak Sarah tadi lari, ya. Kok bisa jantung bisa tahu kalau dia harus menaikkan heart rate? Satu, di otot itu punya reseptor D, namanya proprioceptif. Proprioceptif ini dia akan lapor ke medulla oblongata bahwa ada regangan otot yang besar. Setelah itu motor korteks yang ada di dalam otak juga lapor. Ini semua yang lapor ini dia akan memenuhi kebutuhan oksigen otot, maka terjadi peningkatan heart rate di sini. Jadi jantung tidak akan bisa menaikkan atau menurunkan heart rate tanpa ada instruksi dari medulla oblongata. Bisa terjadi nggak? Juga bisa. Ini putus, jadi mandek. Jaras yang ada di medulla oblongata terganggu. Misalnya orang yang kecelakaan dia kena di medulla oblongatanya, jadi mandek. Walaupun